Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pelunasan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun akan memakai dana APBN, di mana pemerintah telah menyiapkan sumber anggaran pelunasan utang WUS berasal dari APBN. Penyelesaian utang kereta cepat WUS selama ini telah menjadi sorotan publik mengingat beban utang nilai proyek membengkak menjadi 116 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah memerintahkan jajaran menteri untuk segera mencari skema penyelesaian terbaik utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Belum, kemarin laporan terakhir rapat dengan antara, jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Ruslan sebagai CEO dan antara. Tapi berarti dari APBN? Dari APBN? Iya. Menurut Prasetyo, permasalahan kereta cepat WUS semestinya tidak semata-mata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan. Penyelesaian utang kereta cepat Jakarta-Bandung WUS terus menjadi konsen pemerintah. Beban utang nilai proyek WUS yang membengkak menjadi 116 triliun rupiah masih dicarikan skema restrukturisasi penyelesaian terbaiknya. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan upaya restrukturisasi keuangan proyek WUS masih membutuhkan proses dan waktu. AHY menegaskan negara hadir dan mengambil tanggung jawab penyelesaian utang dengan memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional ini. Pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi keuangan sebelum melangkah ke tahap pengembangan lanjutan ke wilayah lain. Melakukan restrukturisasi keuangan terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB atau KCIC yang kita kenal. Ini terus kita kawal. Saya sudah bertemu dengan Menteri Keuangan, dengan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, termasuk juga tentunya Menteri Perhubungan, kereta api, bicara KAI dan lain sebagainya. Intinya kita ingin terus cari solusi yang terbaik. Ini masih butuh proses, butuh waktu, dan kita tentu akan berkomunikasi dengan pihak Tiongkok. Semangatnya semua adalah mencari solusi. Kita ingin pastikan proyek yang besar dan juga strategis itu bisa terus eksis dan berjalan bahkan semakin maju karena juga banyak yang berharap selain sampai dengan Bandung, harapannya bisa tembus sampai dengan katakanlah Surabaya, Jawa Timur. Jadi itu akan menjadi salah satu game changer dalam konektivitas moda kereta yang diharapkan juga akan membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru dalam jalurnya. Direktur Utama KAI Bobi Rashidin mengungkapkan 900 lebih armada KRL yang beroperasi saat ini tergolong uzur dengan usia mencapai 34 hingga 41 tahun. Kondisi armada yang menua ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kapasitas angkut. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Bobi Rashidin, membeberkan kondisi terkini armada KRL Jabodetabek. Sebanyak 108 dari total armada KRL yang beroperasi saat ini tergolong uzur dengan usia mencapai 34 hingga 41 tahun. Bobi menjelaskan, usia KRL yang sudah di atas 3 dekade ini mayoritas berasal dari kereta bekas impor. Sebagai perbandingan, KAI baru mengoperasikan 180 unit kereta baru. Ini terdiri dari 132 unit atau 11 trainset produksi CRCC Sifang, serta 48 unit atau 4 trainset buatan Inka. Kondisi armada yang menua ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kapasitas angkut. Bobi memproyeksikan, tanpa pengadaan sarana baru, lonjakan penumpang bisa mencapai 630% pada tahun 2030. Perlu digarisbawahi pada saat ini, satu gerbong pada peak hour, itu penumpangnya sekitar 300 orang, Pak. Jadi kalau kita lihat, ukuran gerbong itu adalah sekitar 3 kali 20 meter, 60 meter persegi. Kalau dibagi dengan 300 berarti 1 meter persegi itu ditempati oleh 5 orang pada saat ini.
Ini menggambarkan kondisi kepadatan penumpang pada KRL di stasiun yang mengakibatkan penurunan tingkat kenyamanan penumpang dan peningkatan risiko terhadap keamanan penumpang. Bobi menambahkan, kepadatan penumpang pada jam sibuk atau peak hour sudah berada pada level mengkhawatirkan. Dalam satu gerbong KRL, jumlah penumpang bisa mencapai sekitar 300 orang. Pemirsa, polemik status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif memicu gelombang protes di masyarakat. Pemerintah dan BPJS Kesehatan pun memastikan 120.000 peserta BPJS kurang mampu dan mengidap penyakit kronis atau katastropik akan mendapat reaktivasi otomatis. Pemerintah memastikan 120.000 peserta BPJS PBI atau BPJS bagi warga kurang mampu yang mengidap penyakit katastropik akan mendapatkan reaktivasi secara otomatis. Mereka tidak perlu melakukan pengurusan administrasi yang rumit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut akan ada masa transisi selama 3 bulan. Setelah itu, kepesertaan BPJS PBI akan direview ulang. Hari ini kita sudah mengeluarkan surat ke seluruh rumah sakit bahwa untuk layanan-layanan katastrofis yang BPJS keluarkan 120.000 bagi peserta PBI yang kemudian pindah keluar dari PBI itu harus dilayani. Jadi kita keluarkan suratnya hari ini. Sekarang saya pribadi akan sudah minta Pak Sekjennya, saya juga sekarang sedang meeting agar Kemensos kalau bisa mengeluarkan juga. Menkes juga mengungkapkan total tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan mencapai 26,47 triliun. Tunggakan terbanyak dari kategori PBI atau BPJS bagi warga kurang mampu. Namun dari sisi nominal tunggakan paling besar justru dari BPJS Mandiri atau PBPU atau pekerja bukan penerima upah, yakni sebesar 22,2 triliun rupiah. Yang menunggak paling banyak kan di kategori PBI. 16,9 juta. Itu dari sisi jumlah orang. Tapi dari sisi jumlah rupiah, ternyata yang besar yang PBPU Mandiri sebesar 22,2 triliun. Jadi kalau yang sering melihat angka itu bisa melihat pasti yang nggak bayar tuh banyak yang kelas-kelasnya tinggi, ya, yang kelas-kelasnya. Sementara Direktur BPJS Ali Gufron penghapusan piutang hanya berlaku 1 kali. Hal ini untuk mencegah ketergantungan dan tetap menjaga kedisiplinan peserta. Jumlah totalnya itu sekitar 14 triliun, gitu. 14 triliun atau 14 triliun 125.680. Jadi ini yang menunggak. Nah itu nanti dibagi 2 sebetulnya itu. 1, penghapusan sekali tentunya atau penghapusannya itu sekali. Nah yaitu PBPU beralih yang menjadi PBIJK itu. Dia dulu mandiri, ya. Lalu nggak mampu terus masuk. Seperti yang Kemensos itu masuk ke sini, nah itu PBIJK akhirnya itu kita hapus kalau dia menunggak iuran. PBPU beralih menjadi PPU Pamda, lalu PBPU nonaktif ya kelas 3 karena dia memang nggak mampu. Nah bila kemudian hari menunggak lagi, maka tunggakannya ini harus dibayar untuk aktif kembali. Sementara bagi masyarakat kurang mampu, setelah tunggakan iuran dihapuskan, mereka akan diarahkan masuk ke dalam skema bantuan iuran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, nonaktifnya status kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan menimbulkan keresahan masyarakat karena tidak dapat berobat gratis. Lalu seperti apa kronologi kebijakan tersebut? Berikut informasinya untuk Anda. 19 Januari 2026, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026. Melalui Permensos itu, 11 juta penerima bantuan iuran bakal dinonaktifkan karena terjadi pembaruan data tunggal sosial ekonomi. 11 juta PBI akan diganti 11 juta orang lain yang lebih sesuai mendapat status PBI.
22 Januari 2026, Peraturan Mensos Nomor 3/HK/2026 resmi diundangkan, diteken Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI, Dahana Putra. Satu Februari 2026, keputusan penonaktifan status PBI JK dari 11 juta orang mulai berlaku. Lalu pada 4 Februari 2026, ramai pemberitaan banyaknya pasien PBI JK tidak bisa berobat gratis karena status PBI-nya nonaktif mendadak. Februari 2026, DPR RI memanggil Mensos Saifullah Yusuf, Dirut BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa guna membahas masalah PBI JK yang nonaktif mendadak dan meresahkan masyarakat. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad itu memutuskan solusi sementara penonaktifan PBI yang semula dimulai 1 Februari ditunda sampai 3 bulan ke depan. Lalu pada 11 Februari 2026, dalam rapat kerja Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan bersama Komisi 9 DPR RI, Dirut BPJS Kesehatan menyebut masalah BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sudah selesai. Pasien dengan penyakit katastropik yang sempat dinonaktifkan status PBI-nya sudah bisa kembali berobat gratis di rumah sakit. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tengah mempersiapkan skema untuk menghapus tunggakan iuran para peserta BPJS Kesehatan. Budi menyebut total tunggakan seluruh peserta mencapai 26,47 triliun rupiah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tengah mempersiapkan skema untuk menghapus tunggakan iuran para peserta. Budi menyebut di awal 2026 ini pihaknya menemukan data 63 juta peserta BPJS nonaktif karena memiliki tunggakan iuran atau karena mutasi keluar. Budi menyebut total tunggakan seluruh peserta tersebut mencapai 26,47 triliun rupiah. Kemenkes menyebutkan kebijakan penghapusan tunggakan BPJS ini sudah sampai ke Kemensetnek dan tengah menunggu untuk disetujui. Keputusan bagusnya adalah pemerintah dan DPR ingin benar-benar melayani masyarakat agar layanan kesehatannya tidak berhenti, khususnya untuk penyakit katastropik. Walaupun yang ramai kemarin adalah cuci darah, sebenarnya banyak layanan-layanan lain yang sifatnya katastrofik. Katastrofik ini artinya kalau kita hentikan saja, bisa sehari, seminggu, atau sebulan, itu konsekuensinya nyawa. Nah, kita sudah mengidentifikasi Kementerian Kesehatan dan BPJS yang datanya mudah-mudahan direkonsiliasi cepat dengan Kemensos ya Pak Ali Gufron ya. Seperti diketahui sebanyak 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan mendadak nonaktif. Hal tersebut menyebabkan banyak pasien tidak bisa berobat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan DPR menginstruksikan peserta yang kartunya dinonaktifkan tetap harus dilayani oleh fasilitas kesehatan selama 3 bulan ke depan. Pemerintah Indonesia siap kerahkan 5.000 hingga 8.000 prajurit TNI ke Gaza untuk misi perdamaian. Tetaplah di Sindut Today untuk menyaksikan informasi selengkapnya.